Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarah Amalia dari NIM akhir 017. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai matkul IMK, aspek ergonomik dalam interaksi manusia dan komputer. Ergonomik dalam konteks interaksi manusia dan komputer atau IMK adalah bidang yang berfokus pada desain sistem dan antarmuka yang sesuai dengan kebutuhan, keterbatasan, dan preferensi pengguna. Penerapan ergonomi bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan keselamatan pengguna saat berinteraksi dengan teknologi. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai aspek ergonomik dalam IMK. Perkenalkan, nama saya Nabila Fasihamidah dengan NIM akhir 4060. Perkenalkan, nama saya Octavia Rahmawijanti dengan NIM akhir 4075. Perkenalkan, nama saya Nurahmati Asisifa, NIM akhir 111. Perkenalkan, nama saya Pratama Diki Novianto, NIM akhir 143. Perkenalkan, nama saya Sukmadi Pangesti dengan NIM akhir 120. Perkenalkan, nama lengkap saya Victoria Indrita Budi dengan NIM akhir 4066. Perkenalkan, nama saya Fikrul Abdul Alabibi dengan NIM akhir 064. Baik, di sini di pengertian ergonomi. Definisi ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dan elemen-elemen dalam sistem, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, serta lingkungan kerja. Tujuan utama ergonomi adalah menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan, kenyamanan, dan kinerja optimal bagi individu. Dalam konteks IMK, ergonomi berperan penting dalam merancang antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, untuk materi selanjutnya, pentingnya ergonomi dalam IMK. Yang pertama, meningkatkan kenyamanan. Desain antarmuka dan perangkat keras yang ergonomis dapat mengurangi ketidaknyamanan fisik selama penggunaan. Selanjutnya, mengurangi risiko cedera. Penerapan prinsip ergonomi membantu mencegah cedera akibat penggunaan alat yang tidak sesuai. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas. Pengguna yang merasa nyaman cenderung bekerja lebih efisien sehingga produktivitas meningkat. Selanjutnya, yang keempat, meningkatkan kepuasan pengguna. Antarmuka yang dirancang dengan baik meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor ergonomi dalam IMK. Pertama, ada faktor fisik. Desain perangkat keras, keyboard, mouse, dan layar harus dirancang untuk mendukung postur tubuh yang baik. Misalnya, penggunaan keyboard ergonomis dapat mengurangi tekanan pada pergelangan tangan. Lalu bagian yang kedua, pengaturan lingkungan kerja. Meja dan kursi harus disesuaikan dengan tinggi pengguna untuk mencegah masalah punggung atau leher. Lalu faktor yang kedua, ada faktor kognitif. Yang pertama, adanya desain antarmuka. Antarmuka harus intuitif agar pengguna dapat memahami fungsi sistem tanpa kebingungan. Penggunaan simbol, warna, dan tata letak yang jelas dapat membantu pengguna memahami fungsi sistem. Pengurangan beban kognitif, informasi harus disajikan dengan cara yang tidak membebani pengguna. Penggunaan hierarki informasi dapat membantu pengguna fokus pada tugas utama. Lalu faktor yang ketiga, terdapat faktor emosional dan psikologis. Yang pertama, adanya desain visual. Warna dan elemen visual dapat mempengaruhi suasana hati pengguna. Desain yang menarik secara visual dapat meningkatkan kepuasan. Lalu bagian kedua, adanya umpan balik emosional. Sistem harus memberikan umpan balik positif untuk tindakan yang benar agar pengguna merasa dihargai.
Dan yang terakhir, adanya keamanan dan privasi. Pertama, ada desain antarmuka. Harus mempertimbangkan keamanan data pengguna. Misalnya, penggunaan autentikasi 2 faktor dapat meningkatkan keamanan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya prinsip-prinsip ergonomi dalam antarmuka. 1. Kesesuaian antarmuka. Antarmuka harus disesuaikan dengan kemampuan fisik dan kognitif pengguna. 2. Umpan balik. Sistem harus memberikan umpan balik yang jelas kepada pengguna untuk setiap tindakan yang dilakukan. 3. Konsistensi elemen antarmuka harus konsisten untuk memudahkan pengguna memahami cara kerja sistem. 4. Fleksibilitas. Desain harus memungkinkan adaptasi sesuai dengan kebutuhan dan preferensi individu pengguna. 5. Aksesibilitas. Antarmuka harus dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fikrul Afsar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi ergonomi dalam IMK. Analisis tugas. Melakukan analisis mendalam tentang tugas-tugas yang akan dilakukan oleh pengguna untuk merancang antarmuka yang sesuai. Prototyping dan uji coba. Mengembangkan prototipe antarmuka dan melakukan uji coba dengan pengguna nyata untuk mendapatkan umpan balik. Pelatihan pengguna. Memberikan pelatihan kepada pengguna tentang cara menggunakan sistem dengan benar untuk mengoptimalkan pengalaman mereka. Iterasi desain. Berdasarkan umpan balik dari pengguna, lakukan perbaikan berkelanjutan pada desain antarmuka. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya, tantangan dalam menerapkan ergonomi IMK. Yang pertama, variabilitas pengguna. Setiap pengguna memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda, sehingga sulit untuk merancang satu solusi yang cocok untuk semua. Yang kedua, teknologi yang terus berkembang. Perkembangan teknologi dapat menuntut desain antarmuka agar selalu diperbarui agar tetap relevan. Yang ketiga, biaya implementasi. Menetapkan prinsip ergonomi seringkali memerlukan investasi awal yang signifikan dalam penelitian dan pengembangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kesimpulannya adalah aspek ergonomi dalam interaksi manusia dan komputer sangatlah penting untuk menciptakan pengalaman pengguna yang positif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ergonomi dalam desain antarmuka, kita dapat meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan keamanan saat berinteraksi dengan teknologi. Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, manfaat jangka panjang dari penerapan ergonomi jauh lebih besar dibandingkan biaya awalnya. Oleh karena itu, penting bagi desainer dan pengembang untuk terus belajar dan berantisipasi dengan kebutuhan pengguna serta perkembangan teknologi guna menciptakan solusi yang lebih baik di masa depan. Dan ini sumber referensi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, setelah melihat bagaimana penerapan prinsip ergonomik dapat meningkatkan produktivitas kerja sekaligus menjaga kesehatan fisik dan mental individu. Dengan menerapkan ergonomik yang baik di tempat kerja maupun dalam aktivitas sehari-hari,
kita dapat mengurangi risiko cedera atau menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan efisien. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan memotivasi kita semua untuk lebih peduli terhadap aspek ergonomik dalam kehidupan kita. Apabila ada kelebihan dan kekurangan dalam presentasi kami kali ini, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.